selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, dan kuat ya. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita awali dengan berdoa kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa. Amin. Nah, kita akan melanjutkan belajar minggu yang lalu karena kan belum selesai, jadi kita lanjutkan sekarang. Ada yang ingat minggu lalu belajar tentang apa? Ya, tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Jadi hari ini kita belajar tentang alat optik. Alat optik. Ada yang tahu alat optik itu apa? Ya, alat optik itu alat yang bekerja dikarenakan pembiasan dan pemantulan cahaya. Karena pembiasan dan pemantulan cahaya. Nah, cahaya kan memiliki ciri khusus. Ada yang ingat ciri khusus dari cahaya itu apa? Ya betul, ciri khususnya itu adalah dibiaskan, dipantulkan, gerak lurus, dan elektromagnetik. Itu dibiaskan, dipantulkan, gerak lurus, gelombang elektromagnetik. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak alat optik itu apa saja? Sekitar sini dah, apa? Ya, jadi masuk alat optik itu adalah mata kita sendiri. Ada yang pernah maksudnya ada yang mikir nggak, kenapa kita bisa melihat spidol? Ini spidol. Kenapa kok kita bisa melihat spidol? Kenapa kita kok bisa melihat papan tulis? Oh, ini meja, ini kursi. Kenapa? Ya, karena cahaya yang mengenai benda yang kita lihat ini itu terpantulkan di mata kita. Jadi cahaya yang terkena pada benda itu dipantulkan ke mata kita. Jadi kita bisa melihat, oh ini meja, ini spidol, ini kursi gitu. Nah, di sini Ibu punya gambar tentang alat optik hari ini. Ibu akan bagikan ke satu bangku satu ya. Nih. Ya. Yang pertama kita akan belajar tentang mata. Ini mata. Ya, anak-anak. Mata itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah bagian luar mata. Bagian luar. Nah, bagian luar dari mata itu adalah sklera. Diamati juga ya gambar yang Ibu kasih, yaitu sklera. Sklera itu kalau di mata itu yang putih nih. Nah, itu sklera. Nah, sklera ini membentuk kornea. Jadi bagian luarnya itu adalah lapisan sklera. Membentuk lapisan kornea. Kalau ada bagian luar berarti ada bagian tengah dulu. Bagian tengah. Nah, bagian tengah itu diamati. Bagian tengah dari mata adalah koroid. Ini kan ada ini sudah lapisan luarnya itu sklera yang putih ini, terus di bawahnya itu ada koroid. Nah, itu adalah lapisan tengah dari mata. Nah, lapisan koroid ini membentuk iris. Koroid membentuk iris.
yang terakhir adalah bagian luar, bagian dalam anak-anak, maaf ya, bagian dalam. Kan ada 3, bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, untuk bagian dalam, yang ngerti lagi gambarnya itu adalah retina. Jadi bagian luarnya dari mata itu adalah sklera yang membentuk kornea, sedangkan lapisan tengahnya adalah koroid yang membentuk iris, dan bagian dalam itu adalah retina. Nah, yang belakang kelihatan nggak tulisannya Ibu? Ya. Nah, setelah itu setiap bagian itu memiliki fungsi masing-masing anak-anak. Jadi kita juga akan belajar tentang fungsinya dari masing-masing mata, dari kornea ini sendiri. Nah, kornea itu fungsinya untuk apa? Untuk melindungi dan membantu pembiasan pada mata. Terjadinya pembiasan pada mata. Jadi fungsi dari kornea itu adalah untuk melindungi dan membantu terjadinya pembiasan pada mata. Sedangkan iris, nah, ada yang tahu nggak iris itu yang mana? Iris itu yang ini loh, warna yang ada pada mata kita. Biasanya kalau bule itu ada yang biru, ada yang abu-abu gitu, ada yang hitam, ada yang coklat. Nah, ini adalah warna dari iris. Nah, iris itu berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya. Jadi fungsinya dari iris itu mengatur jumlah cahaya yang masuk pada mata kita. Nah, sedangkan retina itu yang menangkap bayangan yang akan masuk pada mata, tuh ya. Nah, selanjutnya di mata itu juga ada seperti kayak penyakit mata. Kita akan belajar tentang penyakit mata maksudnya itu ya. Jadi kita akan belajar tentang penyakit mata. Penyakit mata yang pertama itu adalah, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kasih waktu. Ada yang tahu penyakit mata itu apa saja? Ya betul, salah satunya adalah rabun jauh. Ya, seperti ibu itu rabun jauh ya anak-anak, atau miopi. Pertama adalah rabun jauh atau miopi. Nah, penderita miopi atau rabun jauh itu tidak bisa melihat benda yang berada jaraknya tuh jauh dari mata. Seperti sekarang ibu tidak bisa melihat dengan jelas tulisan yang ada di belakang sana kalau ibu tidak pakai kacamata ini. Nah, jadi penderita dari rabun jauh itu karena bayangan yang terbentuk itu di depan retina. Jadi bayangan yang terbentuk itu di depan retina. Nah, agar penderita rabun jauh ini tadi bisa melihat dengan jelas benda yang jauh dari mata itu dapat dibantu dengan lensa cekung. Ini biasanya kita sebut juga mata minus gitu ya. Oh, mata minus itu adalah miopi. Tuh, dibantu dengan lensa cekung. Nah, kenapa kok pakai lensa cekung, Bu? Karena lensa cekung ini dapat menyebar bayangan yang masuk ke mata sehingga benda itu bisa terlihat jelas gitu. Nah, sudah jelas ya. Ada rumus juga untuk kekuatan lensa dari rabun jauh ini anak-anak, yaitu PM sama dengan 100 dibagi min PR. Nah, PM itu adalah kuat lensa miopi atau dioptri, sedangkan PR itu adalah titik jauh mata.
Satuannya sentimeter. Ini ya, ini untuk miopi. Kuat lensa miopi. Tuh. Nah, yang kedua, penyakit yang ada pada mata itu adalah kalau ada rabun jauh berarti ada rabun dekat. Rabun dekat. Atau hipermetropi. Metropi. Atau biasa disebut apa? Ya, mata plus. Oh, itu minus matanya. Oh, itu plus, kan biasa gitu. Nah, kalau rabun dekat ini berarti apa? Ya, penderitanya itu tidak bisa melihat benda yang ada di dekat dengan mata. Nah, jadi malah kabur kalau kita melihat benda secara dekat gini. Nah, karena apa? Karena bayangan yang terbentuk itu di belakang retina. Kan kalau tadi miopi di depan retina, kalau hipermetropi ini di belakang retina. Nah, agar dapat si penderita itu bisa melihat secara normal, seperti orang normal, dapat dibantu dengan lensa cembung. Kenapa, Bu, kok pakai lensa cembung? Iya, karena bayangan yang terbentuk itu nanti cahayanya itu akan mengumpul masuk ke mata itu, sehingga bayangan yang ada pada benda itu bisa terlihat jelas gitu. Pakai lensa cembung. Nah, selanjutnya ada rabun jauh, ada rabun dekat, ada juga presbiopi. Nah, anak-anak, presbiopi itu di sini ya. Presbiopi itu adalah rabun tua. Nah, rabun tua. Biasanya penderitanya itu orang tua ya. Nah, presbiopi ini itu adalah rabun dekat dan juga rabun jauh. Jadi dapat dibantu oleh kacamata rangkap. Jadi kacamatanya itu pakai lensa cekung dan lensa cembung. Jadi lensa cekungnya ini nanti bekerja seperti lensa dari penderita miopi, sedangkan lensa cembungnya itu akan bekerja seperti lensa hipermetropi, penderita hipermetropi. Jadi nanti bisa jelas. Nah, sedangkan ada juga buta warna. Nah, buta warna itu penderitanya itu tidak bisa sel kerucut, anak-anak ya. Sel kerucut itu fungsinya untuk kita dapat membedakan warna-warna, kita dapat menangkap bayangan warna itu. Oh, seperti ini, papan ini warnanya putih, terus spidolnya ini warnanya hitam, seperti itu. Oh, ini namanya warnanya navy, begitu. Nah, jadi penderita buta warna itu sel kerucutnya tidak bekerja dengan baik. Nah, ini buta warna itu bersifat menurun ya anak-anak. Jadi penyakit buta warna itu bersifat menurun. Terus ada dua untuk penderita buta warna itu, ada yang total dan sebagian. Total sebagian. Nah, untuk yang penderita buta warna total itu itu hanya dapat melihat warna hitam dan warna putih, itu saja. Untuk selainnya tidak bisa. Sel kerucutnya sudah tidak bisa menangkap bayangan warna-warna lain selain warna hitam dan putih. Nah, untuk yang sebagian itu ya hanya bisa melihat warna-warna tertentu seperti merah, hijau, dan biru, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah astigmatisma atau mata silinder. Nah, untuk mata silinder ini adalah cacat lensa anak-anak, karena
tidak dapat menggambarkan atau dapat bayangan garis bayangan garis vertikal dan horizontal secara bersamaan begitu. Nah, untuk membantu dari penderita ini memakai lensa silindris ya.